Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat dunia. Kajian seperti ini memang harus sering diulang. Kita sudah sering membahas tentang masalah tauhid, tentang wajibnya menjauhkan segala macam perbuatan syirik, tentang wajibnya kita berpegang pada sunnah, menjauhkan bid'ah. Cuma yang seperti ini harus dibahas terus. Karena apa? Kalau kita lihat manusia ini sepertinya dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini, dan dianggap dunia merupakan tujuan. Padahal seorang mukmin dia wajib mengimani bahwa dunia ini fana, dunia ini tidak kekal, dunia ini sementara, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dalam riwayat yang lain disebutkan inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi bersabda SAW, ala inna dunya mal'una, sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada dalamnya. Illa, Nabi kecualikan, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Wa ma wala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian aw alimun wa muta'allim, yang ketiga orang-orang yang mengajarkan. Wa alim, orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat muta'allim, orang yang belajar di jalan kebaikan. Nabi SAW bersabda bahwa dunia dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang dalamnya? Artinya dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Itu yang dilaknat. Dikecualikan 4, yaitu yang pertama, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar, tapi bukan sekedar belajar. Belajar dia sungguh-sungguh, belajar dengan ikhlas. Yang dia belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia ingin amalkan. Jadi bukan sekedar datang, tapi dia belajar di atas jalan keselamatan. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa manusia itu ada 3. Yang pertama alim rabbani, yang kedua yaitu muta'allimun ala sabili najah, yang ketiga hamajun ra'a. Manusia ada 3 kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang pertama yaitu alim rabbani, orang yang alim yang rabbani. Maksudnya rabbani, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang sunnah, dia fahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Dia mengamalkan dan dia mendakwahkan dengan ikhlas. Ini alim yang rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah, itu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajun ra'a, itu orang umum yang gak punya pegangan sama sekali. Dan ini banyak sekali hamajun ra'a ini. Rakyat jelata, orang umum, orang awam, banyak sekali ini yang dia mengikuti setiap teriakan. Di mana aja orang teriak dia ikut, gak punya pegangan. Kita harus menjadi yang kedua, yaitu muta'allimun ala sabili najah. Saya dan antum sama, yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Kita harus berusaha bagaimana kita menjadi seorang talibul ilm yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang kita belajar ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Makanya dunia ini tercela. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Makanya nanti saya akan jelaskan hadits Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia. Yang kita harus paham bahwa dunia ini
hanya permainan. Dunia ini sendau gurau. Dunia ini tempatnya orang berbangga-bangga, memperbanyak harta, memperbanyak bangga dengan banyaknya keturunan atau yang lainnya yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara yang harus kita ingat, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah SWT. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya kalau ada orang sibuk dengan dunia, dia cinta kepada dunia, ini orang-orang yang bodoh dia. Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia, akhirat. Kehidupan akhirat. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini 4. Ya. Saya sebutkan seperti ini supaya gampang antum catat, supaya mudah. Ya. 4 Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, pasti mati sudah. Siapapun dia. Dia orang kaya, orang miskin, raja, siapa saja pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya ganjaran yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat, berlipat ganda. Sama juga perbuatan dosa dan maksiat, seperti itu juga. Sekarang dibalas, tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat atas perbuatan dosa dan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu nanti di hari kiamat. Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, mereka adalah orang sukses. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Ada ini. Coba kasih buku atau apa. Ditahan ini, ditahan. Jadi orang yang sukses menurut Al-Quran adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Itu sukses. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang dikatakan sukses itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang rumahnya gede, luas, mobilnya banyak, itu sukses. Tidak, bukan orang yang sukses. Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, itu sukses. Bukan ukurannya harta yang banyak, bukan. Bukan rumahnya luas, bukan mobilnya banyak, bukan jabatan, bukan titelnya banyak. Tapi ukuran manusia di muka bumi ini ukurannya apa? Ukuran itu. Jadi ahsab ahli dunia al-mal, kata Rasulullah. Ukurannya, hitungan manusia di muka bumi harta. Kalau hartanya banyak, sukses dia. Kalau dia kaya, sukses. Tidak, menurut Al-Quran yang dikatakan sukses yang hakiki, yang sebenarnya kalau dia dimasukkan ke surga. Kalau kita lihat yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid di ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna, mereka semua kami jamin dengan surga, semuanya. Sama seperti surah At-Taubah ayat 100. Bahwa para sahabat dijamin Allah dengan surga. Semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna.
Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini, wa kullan wa'adallahu husna, wa perumah para sahabat dijamin dengan surga. Mereka adalah orang yang sukses. Meskipun mereka fakir, mereka miskin, mereka nggak punya apa-apa. Sebagian besar sahabat miskin nggak punya apa-apa, tapi mereka adalah orang yang sukses menurut nas Al-Quran dan juga hadits Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya sendau gurau. Antum lihat tentang dunia ini, bahwa dunia ini permainan dalam surah Al-An'am ayat 32. Kita melihat Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul ladzina taqun afala ta'qilun. Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendau gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti ya, satu buku, apakah kalian berakal atau tidak gitu. Jadi untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak gitu. Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang dunia, tentang segala macam. Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Qasas ayat 60. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, surah 28 ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Wa ma utitum min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kamu? Apa saja? Famata'ul hayatid dunya, semua adalah perhiasan dunia, wazinatuha, dan keindahannya. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun, dan apa yang ada di Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara. Makanya nggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan apa? Rezeki, pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus jalankan. Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, sampai istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu Ahad mesti yang ngaji, enggak ngaji, mau cari hiburan. Karena sudah sumpek di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda. Setan yang goda, hawa nafsu. Dan dia tertipu dengan dunia. Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Jangan tertipu. Dan dunia, Anda perhatikan, dunia ini enggak ada harganya sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah nggak pernah menyebutkan pujian kepada dunia, tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia. Semua celaan. Zammud dunia. Maka Imam Ibnu Dunya punya kitab namanya Zammud Dunia.
celaan kepada dunia. Nggak ada pujian, celaan, zammud dunia. Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai, kemudian Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham. Ini kambing yang sudah jadi bangkai. Siapa yang mau 1 dirham? Kata para sahabat, nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak, maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi SAW, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwana Allah min hadza alaikum. Wallahi kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Di dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya sama sekali. Maka Nabi bersabda, hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun enggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia enggak ada harganya, Allah berikan mereka harta pada orang kafir. Dunia enggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di dunia dikasih orang kafir nih kesenangan yang luar biasa dari Allah. Tapi di akhirat enggak ada, Bang. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit aja, sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman nggak boleh tertipu juga. Melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku, sholat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah. Jangan kamu tertipu dengan harta mereka, anak mereka. Jangan. Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis, Umar? Kata Umar, saya melihat Persia, Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujjilat tayyibatum fil hayatid dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak punya apa-apa. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Enggak ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi ujilat, disegerakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, lahumud dunya walal akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, enggak lama. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Sedikit. Artinya kalau seandainya dikatakan dunia ini orang berumur ini paling 80 90 selesai sudah. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun, enggak bisa dihitung sudah. Makanya bodoh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Bodoh. Orang yang enggak berakal ya. Makanya sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an setiap Jumat. Dalam surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la di Jumat khatib membaca dan imam membaca dua surah ini. Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Di surah Al-A'la disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu
wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal akhirat. Kenapa orang sibuk dengan dunia? Kenapa? Ribut dengan dunia ini luar biasa. Karena dengan uang yang sedikit ribut, ya. Dengan lahan yang sedikit ribut, gitu. Dengan kerjaan di kantor sedikit ribut. Hasad dengan yang lain. Ini kebodohan. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya yang kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada artinya. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi melewati satu bangkai kambing yang dilempar oleh pemiliknya, bangkai kambing ini. Nabi bersabda SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'ala ahliha." Kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sungguh dunia ini bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Lebih hina. Jadi kalau orang mengatakan dunia ini indah manis, dari satu segi betul manis, kelihatannya manis. Tapi hakikatnya dia adalah bangkai. Bahkan Allah memberikan permisalan, dan Nabi SAW memberikan permisalan, dunia ini seperti orang makan, puas makan. Kemudian jadi apa? Kalau sudah makan jadi apa? Kotoran. Itulah perumpamaan dunia, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, "Ya Rasulullah, al-lahm wal laban." Daging dan susu. Qal, kata Nabi SAW, "Thumma yasiru ila madza?" Kemudian jadi apa? Daging yang kamu makan enak, susu yang enak, jadi apa? Kemudian kata Dhahhak, "Ila maqad alimta." Seperti engkau ketahui ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lidunya." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan apa yang keluar dari anak Adam ini sebagai perumpamaan tentang dunia. Nggak ada orang berebut kotoran ya. Tapi kenyataan depan kita orang berebut kotoran. Ya, nggak ada orang. Saya ntar kalau kamu ke kamar mandi, ntar saya ngambil. Nggak ada kotoran. Tapi itu diperebutkan oleh manusia. Dunia ini seisinya Nabi berikan perumpamaan seperti kotoran yang keluar dari perut anak Adam. Dan orang nggak mau dekat dengan kotoran itu. Seperti ya ditutup hidungnya. Tapi kalau masalah harta dibuka semuanya, harta mulutnya dibuka semuanya. Ini manusia nggak sadar, nggak berakal, akalnya nggak ada. Maka kita lihat sekarang ini tentang orang yang mencintai dunia, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, atau sebelumnya saya sebutkan lagi bahwa orang yang senang-senang dengan dunia ini itu nanti akan menyesal di akhirat. Kata Nabi SAW, kalau yang tadi yang saya bawakan itu Allah memberikan perumpamaan kepada dunia ini seperti kotoran yang keluar dari manusia, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi-rawinya rawi sahih. Dan hadis ini sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Albani dengan beberapa syawahidnya dalam beberapa kitabnya, di antara dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian Nabi juga menyebutkan, kata Nabi SAW, halawatul dunia muratul akhirah, wa muratul dunia halawatul akhirah, bahwa manisnya dunia itu merupakan kepahitan nanti di akhirat, dan pahitnya dunia itu merupakan kemanisan di akhirat. Arti bagi orang-orang yang beriman, meskipun dunia ini pahit, bahkan Nabi bersabda bukan hanya pahit, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang mukmin, surga bagi orang kafir. Karena orang yang beriman, dunia ini ada batasannya. Ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram.
Dan gak bisa dilakukan semuanya. Tapi bagi orang kafir, semuanya halal bagi dia. Dia minum khamar, dia berzina, dia ambil apa saja dia makan oleh dia. Bagi dia sorga. Meskipun dia orang miskin. Meskipun si kafir ini orang miskin. Dibandingkan dunia dengan akhirat, bagi dia sorga dunia ini. Tapi orang yang beriman, dunia ini penjara. Sementara dia hidup. Dia harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia dibatasi dengan batasan-batasan syariat. Nggak bisa bebas dia. Ada ketentuan syari yang harus dia laksanakan. Untuk kebahagiaan dia nanti di akhirat. Makanya dunia bagi orang mukmin dibandingkan dengan akhirat, dunia ini penjara. Akhirat bukan surga bagi dia dan kemanisan. Makanya bagi orang yang kafir, dunia ini manis, tapi di akhirat dia pahit. Tapi bagi orang beriman, dunia ini adalah pahit, tapi nanti dia akan manis di akhirat.